Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Gabriel Rabani. Saya dari kelas 10-2, absen 16. Saya akan remedial geografi tentang bab 1 pengantar ilmu geografi. 1. Atau perkembangan ilmu geografi. 2. Objek studi geografi. 3. Aspek geografi. 4. Ruang lingkup geografi. 5. Pendekatan geografi. 6. Konsep geografi. 7. Prinsip geografi. Perkembangan ilmu geografi. Geografi dalam bahasa Yunani yaitu ada grapien dan geo, yang berarti grapien adalah lukisan dan geo adalah bumi. Ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Definisi geografi menurut para ahli. Eratosthenes, geografi adalah penggambaran mengenai bumi. Claudius Ptolemaeus, geografi adalah penyajian sebagian atau seluruh permukaan dan fenomena-fenomena dalam bentuk peta. Immanuel Kant, geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Definisi menurut para ahli. Pintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi dari hubungan kasual, gejala-gejala yang tersebar serta berasosiasi dalam ruang. Ahmed Sandy, geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan serta memahami persamaan dan perbedaan yang ada di ruang muka bumi. Ikatan Geografi Indonesia. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan kewilayahan dan konteks ruangan. Untuk definisi geografi, ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena, baik fenomena fisik maupun fenomena sosial, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya yang terjadinya di ruang muka bumi, serta mencari hubungan keterkaitan karena adanya interaksi antar fenomena tersebut. Jenis objek geografi ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi dengan substansi materi yang dikaji. Objek formal, objek geografi berkaitan pendekatan cara pandang yang digunakan untuk menganalisis substansi materi. Objek material geografi ada 5: litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Yang pertama, litosfer. Litosfer lapisan batuan yang menyusun kulit bumi, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan lapisan tanah. Atmosfer, lapisan udara yang ada di sekitar kita, misalnya hujan, awan, dan angin. Hidrosfer, lapisan air yang ada di bumi, misalnya sungai dan laut. Biosfer adalah lapisan kehidupan flora dan fauna. Antroposfer, lapisan manusia dan semua aspeknya kehidupannya. Objek formal geografi menurut Peter Hanger ada 3. 1. Pendekatan ke ruangan atau pendekatan spasial. 2. Pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologi. 3. Pendekatan kewilayahan atau pendekatan kompleks wilayah. Aspek geografi. Aspek geografi ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menitik beratkan kajian alam, dan aspek non-fisik menitik beratkan kajian manusia. Aspek geografi ada 3, ada topologi, abiotik, biotik. Untuk topologi, aspek terkait bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Abiotik, aspek terkait benda mati seperti tanah, air, dan udara. Biotik, aspek terkait makhluk hidup yaitu flora dan fauna. Aspek non-fisik ada 3, yaitu kebudayaan, ekonomi, penduduk. Kebudayaan adalah budaya khas suatu daerah.
Untuk ekonomi adalah potensi ekonomi suatu wilayah, penduduk, dinamika kependudukan di suatu wilayah. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi menurut Murphy ada 3, yaitu 1. Persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. 2. Interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. 3. Kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Geografi fisik mengkaji fenomena-fenomena alam. Untuk geografi sosial mempelajari tentang manusia sebagai topik utama serta interaksinya dengan lingkungan fisiknya. Geografi regional mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Geografi teknik memerlukan pengetahuan atau keahlian teknis untuk menyelesaikan masalah. Cabang ilmu geografi ada geomorfologi, klimatologi, geografi, penginderaan jauh, kartografi, geografi kependudukan. Untuk geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentuknya. Biogeografi ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi ke ruangan tanpa kontak langsung dengan objek. Kartografi adalah mempelajari proses pemetaan. Geografi kependudukan mempelajari segala aspek keruangan dan berkaitan dengan manusia. Pendekatan geografi menurut R. Binarto dan Surastoko Hadi Sumarno ada 3, yaitu pendekatan kompleks wilayah, pendekatan kelingkungan, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah analisis atau cara pandang geografi yang menekan ruang sebagai kajiannya meliputi persamaan, perbedaan, dan persebaran penggunaan ruang. Pendekatan kelingkungan, analisis atau cara pandang geografi dengan menerapkan konsep ekologi. Contohnya, kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan geografi yang dilakukan secara menyeluruh dengan menggabungkan antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Konsep geografi yaitu ada 1. Lokasi, 2. Jarak, 3. Keterjangkauan, 4. Morfologi, 4. Interaksi, intervensi, keterkaitan ruang, pola, aglomerasi, nilai guna, diferensiasi area. Untuk konsep lokasi adalah konsep utama yang digunakan untuk mengetahui letak atau posisi fenomena geosfer di permukaan bumi, seperti lokasi absolut, lokasi relatif. Untuk lokasi absolut ada 2, yaitu 1. Lokasi absolut adalah letak atau lokasi yang dilihat dari garis lintang garis. Sifatnya tetap dan tidak berpindah karena berteman pada garis lintang dan garis bujur bumi. Contoh seperti Pulau Bali terletak di sekitar 8 derajat LS dan 115 derajat BT. Lokasi relatif adalah letak atau lokasi yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh seperti Pulau Bali berada di sebelah timur Pulau Jawa dan sebelah selatan Pulau Kalimantan. Konsep jarak membahas jauh dan dekatnya suatu objek yang ada, seperti jarak absolut, jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak absolut atau jarak mutlak dicirikan dengan adanya satuan ukur seperti meter dan kilometer. Contoh jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 km. Jarak relatif adalah jarak yang tidak pasti, biasanya diukur dengan satuan waktu. Jarak relatif dipengaruhi juga oleh moda
transportasi yang digunakan. Contoh, jarak dari rumah ke sekolah dekat, yaitu sekitar 10 menit jika menggunakan bus sekolah. Tetapi jika berjalan kaki, jaraknya menjadi jauh, yaitu sekitaran 30 menit. Konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu objek. 1. Mudah dijangkau artinya aksesibilitas tinggi. 2. Sulit dijangkau artinya aksesibilitas rendah. Konsep morfologi. Konsep morfologi menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen, seperti dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Konsep interaksi dan interdependensi. Bahan baku kayu dari desa ke kota, dan kursi dan meja kayu dari kota ke desa. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena tampilan dan masalah baru. Interdependensi adalah saling berketergantungan antara dua wilayah atau lebih. Konsep keterkaitan ruang. Keterkaitan antar ruang menunjukkan hubungan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lain. Contohnya, kerusakan hutan di wilayah pegunungan menyebabkan bencana tanah longsor di wilayah kaki pegunungan. Konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah dan saling menguntungkan. Contohnya, kegiatan industri yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan kawasan industri. Konsep nilai guna. Nilai guna menjelaskan tentang manfaat apa yang diberikan oleh suatu wilayah bagi suatu makhluk. Nilai kegunaan bersifat relatif dan tidak sama bagi setiap orang. Contohnya, wilayah laut lebih berguna untuk nelayan daripada untuk petani. Konsep diferensiasi area. Diferensiasi area digunakan untuk menjelaskan keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu tempat atau wilayah. Konsep ini digunakan juga untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Contohnya, tanaman tomat dapat hidup di wilayah dataran rendah, sedangkan tanaman teh dapat hidup di wilayah dataran tinggi. Prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisis atau mengungkap fenomena geografis di permukaan bumi. Jenis prinsip geografi ada prinsip interrelasi, prinsip distribusi, prinsip deskripsi, atau prinsip korologi. Prinsip distribusi. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Persebaran minyak bumi. Kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia bagian barat daripada bagian timur. Prinsip interrelasi. Prinsip ini dapat mengungkapkan hubungan keterkaitan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena lain. Deforestasi. Ahli fungsi lahan hutan untuk dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Prinsip deskripsi. Prinsip ini memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai karakter yang spesifik dari fenomena geosfer dalam bentuk peta, grafik, tabel, diagram, dan kalimat. Kependudukan persebaran penduduk dijelaskan atau digunakan dengan peta jumlah penduduk. Prinsip korologi. Prinsip korologi melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan distribusi dalam suatu region tertentu. Fenomena hujan menganalisis persebaran pola hujan, penyebab terjadinya perbedaan pola hujan, dan dampak tinggi atau rendah curah hujan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Gabriel Rabani dari 10 tua absen 16. Saya akan remedi geografi menerangkan bab 2, yaitu bab 2 mengenai peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Peta terbagi dari 7, yaitu 1. Pengertian peta, 2. Jenis peta, 3. Fungsi peta, 4. Proyeksi peta, 5. Keterampilan dasar membuat dan membaca peta, 6. Interpretasi ketampakan bentang alam dan bentang budaya, 7. Manfaat peta. Untuk pengertian peta,
Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 2. Jenis peta. Jenis peta terbagi dua, yaitu isi dan skala. Untuk isi terbagi dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Untuk skala terbagi 5, yaitu peta skala kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, peta skala geografi. Jenis peta berdasarkan isi. Peta umum, peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik tentang alam maupun tentang budaya. Peta tematik, peta khusus yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu di permukaan bumi atau peta khusus. Untuk peta umum ada dua, yaitu peta korografi, peta dunia. Peta korografi, peta yang menampilkan sebagian atau seluruh wilayah secara umum. Peta dunia adalah peta yang menampilkan seluruh negara yang ada di dunia dan gambaran bentuk muka bumi di dunia secara umum. Peta topografi, peta yang menampilkan relief permukaan bumi. Peta topografi digambarkan dengan garis kontur. Ciri garis kontur yaitu terbagi ada 4. 1. Semakin rapat jarak antar garis menunjukkan relief semakin curam. 2. Semakin jarang jarak antar garis menunjukkan relief landai. 3. Garis kontur yang bergerigi menandakan terdapat lembah atau depresi. 4. Garis yang sangat rapat menandakan terdapat pertahan. Contoh peta tematik, peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa diberi simbol warna yang berbeda. Peta persebaran terdapat penduduk di Indonesia. Setiap warna mewakili jumlah penduduk tersebut. Peta skala geografis, skala di atas 1:1 juta. Contoh peta dunia. Untuk peta skala kecil, skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Contoh peta negara. Untuk peta skala sedang, skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya peta provinsi. Untuk peta skala besar, skala antara 1 sampai 5.000 sampai 1:250.000. Peta kadaster, skala antara 1:100 sampai 1:5.000. Contoh peta di sertifikat tanah. Ketiga, fungsi peta. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi, menggambarkan fenomena dan bentuk di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak di permukaan bumi, menyajikan informasi dalam konteks keuangan. 4. Proyeksi peta. Proyeksi peta terbagi dalam 4, yaitu 1. Bidang proyeksi, 2. Posisi sumbu simetris bidang proyeksi, 3. Kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, 4. Ketentuan geometrik yang dipenuhi. Untuk bidang proyeksi dibagi 3, yaitu 1. Proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, proyeksi silinder. Untuk posisi sumbu simetris bidang proyeksi terbagi 3, proyeksi normal, proyeksi transversal, proyeksi miring. Ketiga, kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi yaitu dibagi 2, yaitu 1. Proyeksi tangen, proyeksi sekan. Untuk ketentuan geometrik yang dipenuhi terbagi 3, yaitu proyeksi ekuidistansi, proyeksi konform, proyeksi ekuvalen. Proyek azimutal, proyek peta berdasarkan bidang proyeksi. 1. Menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. 2. Garis-garis bujur sebagai garis lurus yang berpusat pada kutub. Garis lintang digambarkan dalam bentuk lingkaran yang konsentris mengelilingi bumi. Seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan terbentuk lingkaran. Proyeksi kerucut. Proyeksi peta berdasarkan beda proyeksi. 1. Menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. 2. Cocok untuk memproyeksi daerah lintang tengah. 3. Garis lintang berwujud garis lingkaran, sedangkan garis bujur berupa jari-jari. Proyeksi silinder. Proyeksi peta berdasarkan bidang
Bidang proyeksi. 1. Menggunakan bidang silinder atau tabung sebagai bidang proyeksi. 2. Cocok untuk memproyeksi daerah katulistiwa. 3. Dapat menggambarkan daerah yang luas. 4. Makin mendekati kutub, makin luas wilayahnya. 5. Daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis. Proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu, simetri bidang proyeksi. Proyeksi normal, sumbu bola bumi berimpit dengan sumbu bidang proyeksi. Proyeksi miring, sumbu bola bumi membentuk sudut dengan sumbu bidang proyeksi. Proyeksi transversal, sumbu bola bumi tegak lurus dengan sumbu bidang proyeksi. Bidang proyeksi yaitu ada 3, normal, miring, tegak lurus, azimutal atau planar atau polar, kurcut, silinder, dan tabung. Proyeksi tanggen atau menyinggung, bidang proyeksi menyinggung permukaan bola bumi. Proyeksi sekant atau memotong, bidang proyeksi memotong permukaan bumi bola bumi. Proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik dan dipenuhi. Ada 3, proyeksi ekuidistan, proyeksi konform, proyeksi ekuivalen. Proyeksi ekuidistan, jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Proyeksi konform, besar sudut atau arah suatu aris yang tergambar di peta sama dengan besar sudut di permukaan bumi. Proyeksi ekuivalen, luas permukaan yang digambarkan di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Proyeksi Mercator. 1. Proyeksi Mercator termasuk jenis proyeksi silinder normal. 2. Banyak digunakan untuk membuat peta dunia. 3. Hasil proyeksi baik dan benar untuk daerah sekitar ekuator. 4. Distorsi makin besar jika mendekati daerah kutub. Keterampilan dasar membuat dan membaca peta. Keterampilan dasar membuat peta. 1. Peta yang baik adalah peta yang perbuatannya mengikuti kaidah-kaidah kartografi. 2. Dalam kaidah kartografi terdapat komponen-komponen peta yang harus dipahami oleh pembuat peta. Komponen-komponen peta. Peta utama, peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena yang ingin disampaikan. 2. Judul peta, memberikan informasi yang tentang isi peta. 3. Orientasi arah, menunjukkan arah suatu lokasi atau wilayah, biasanya menunjukkan arah utara. Legenda atau keterangan. Legenda atau keterangan merupakan penjelasan mengenai arti dari simbol yang digunakan dalam peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak antara 2 titik di peta dan jarak kedua titik itu di permukaan bumi. Inset peta, peta kecil tambahan untuk memperjelas posisi wilayah yang ada di peta utama. 2. Garis bujur dan garis lintar. Garis lintang dan garis bujur menunjukkan koordinat lokasi suatu wilayah. Sumber dan tahun pembuatan peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Lettering, semua tulisan bermakna yang terdapat pada peta. Peta jenis tanah Provinsi Kalimantan Selatan. 1. Gunakan ukuran huruf yang proporsional. 2. Cetak judul peta ditulis dengan huruf cetak besar, tegak, dan ukuran yang paling besar dari ukuran huruf yang lain. 3. Nama unsur air seperti sungai, laut, dan teluk menggunakan huruf miring dan berwarna biru. 4. Nama tempat ditulis dengan huruf tegak. 5. Sebaiknya tidak terlalu banyak huruf di dalam peta. Jika informasi padat, gunakan simbol huruf. Toponimi, tata letak penamaan unsur geografis. 1. Nama kota atau desa diletakkan menempel di wilayah kota atau desa tersebut. 2. Nama sungai terletak di sebelah kiri sungai dan searah dengan aliran sungai. 3. Nama samudra atau laut ditulis di samudra atau laut tersebut. 4. Nama pelabuhan dinyatakan dengan huruf diletakkan di atas laut. 5. Nama jalan raya ditulis di sebelah kiri jalan raya. Warna dasar peta. 1. Hijau, kuning, dan coklat menggambarkan bentuk relief muka bumi. 2. Biru untuk menggambarkan semua perairan, baik perairan laut maupun perairan darat. 3. Merah dan hitam untuk menggambarkan jaringan jalan dan kenampakan sosial budaya. Putih untuk menggambarkan kenampakan es dan wilayah yang tidak termasuk pembahasan wilayah utama.
Proses pembuatan peta. 1. Mengumpulkan data seperti peta dasar dan data pendukung lainnya. 2. Melakukan pemetaan dengan cara digital menggunakan komputer dan manual menggambar dengan tangan. 3. Menyajikan data yang diperoleh dengan peta baru yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah kartografi. Membaca peta. Usaha untuk mempelajari mengetahui ketampakan yang ada melalui simbol-simbol yang ada di dalam peta. Simbol titik menunjukkan posisi atau lokasi dan identitas dari unsur yang diwakili. Contoh, ibu kota provinsi, museum, bandar utara. Bentuk simbol. Simbol garis digunakan jika unsur yang diwakilinya berbentuk garis. Contoh, jalan desa, batas kecamatan, sungai. Simbol area atau luasan penampilan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu luasan. Contoh, sawah irigasi, tegalan, hutan. Interpretasi penampakan bentang alam dan bentang budaya. Penampakan unsur-unsur geografis. 1. Bentang alam. Suatu bentang di permukaan bumi tanpa ada pengaruh manusia, misalnya pegunungan, laut, dan sungai. 2. Bentang budaya. Suatu bentang di permukaan bumi yang telah menerima mengaruhi manusia, misalnya jalan raya, pertanian, dan pelabuhan. Contoh interpretasi penampakan unsur geografi. 1. Bentang instruktur Provinsi Riau menunjukkan bentang budaya, salah satunya adalah unsur jaringan jalan. 2. Dengan menginvestasikan simbol-simbol pada peta dapat diketahui wilayah yang memiliki akses mudah dijangkau. Manfaat peta. Beberapa manfaat peta. 1. Bidang pertanian, menentukan wilayah yang sesuai untuk suatu lahan tertentu. 2. Bidang mitigasi bencana, membantu dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi sehingga mampu mengurangi risiko bencana. Bidang tata ruang, berperan dalam perencanaan tata ruang, membantu menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah. Sekian dari saya, Januar Gabriel Rabani.